Pasca erupsi Gunung Api Sinabung, petani di Kabupaten Karo terancam gagal panen. 15 karyawan PT Aquafarm Nusantara Serdang Bedagai positif COVID-19. Kembangkan wisata alam Gubernur Babel Daki Bukit Pinter. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Daniel Agustran, pemirsa, inilah Sumut Hari ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Pasca erupsi Gunung Api Sinabung yang terjadi pada Sabtu kemarin berdampak bagi para petani. Abu vulkanik yang turun menyelimuti seluruh tanaman petani, akibatnya para petani terancam gagal panen dengan kerugian puluhan juta rupiah. Pasca erupsi Gunung Api Sinabung menyebabkan beberapa kecamatan di Kabupaten Karo diselimuti abu vulkanik. Abu vulkanik menyelimuti seluruh tanaman para petani, seperti tanaman buah tomat dan cabai merah milik petani di Desa Namanteran. Desa Namanteran termasuk wilayah yang paling parah terpapar abu vulkanik. Ditambah guyuran hujan, abu vulkanik ini menjadi lumpur dan menyebabkan tanaman petani menjadi rusak dan kering. Alhasil para petani ini pun terancam gagal panen. Paknya gini pun ya gagal panen, apalagi gini COVID gini situasinya sekarang kan. Sama cabai ini pun ya gagal panen juga. Tolong sedikit pengertian pemerintah lah untuk bantu petani Desa Namanteran inilah. Akibatnya para petani terancam gagal panen dan mengaku mengalami kerugian dan berharap kepada pemerintah untuk bantuannya berupa bibit dan yang lain agar para petani kembali lagi dapat melanjutkan pertaniannya untuk kehidupan sehari-hari. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Arena TV. Sementara itu pemirsa, jelang HUT RI ke-75, penjualan bendera di Kota Pematang Siantar mengalami penurunan omset hingga 50%. Penurunan ini dampak dari pandemi COVID-19. Puncak perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 tinggal beberapa hari lagi. Pedagang musiman penjual bendera ini mulai berjamur di Kota Pematang Siantar. Para pedagang memasang bendera dagangannya di trotoar jalan. Namun tidak seperti tahun sebelumnya, di mana para pedagang bendera merah putih di Kota Pematang Siantar laris manis diserbu pembeli. Tahun ini di tengah pandemi COVID-19, penurunan penjualan menyentuh angka 50%. Seperti yang dirasakan oleh Anita Silalahi, di mana ia merasa tahun ini pendapatannya menurun drastis. Tadinya belanja umbul-umbul banyak ya, mungkin hanya asal inilah ada pajangan gitu. Kalau untuk tahun ini bang, lumayan sepi. Sepi. Ya, ada penurunan berapa persen kak? Bisa kita katakan penurunannya setengah lah bang. Selain penjualan bendera, momen 17 Agustus ini juga dimanfaatkan oleh pedagang tiang bendera. Seperti yang dilakukan salah seorang pedagang tiang bendera asal Dolok Pardamaian Kabupaten Simalungun. Untuk satu buah tiang bendera yang berasal dari bambu, ia jual dengan harga Rp10.000 saja. Jadi dalam momen-momen mau 17 Agustus banyak yang beli bang? Banyak, makanya kita udah terlambat. Biasanya habis berapa bang dalam satu masa? Kalau yang semalam itu kita tahun yang lewat 200, 300. 200-300. Untuk tahun ini kira-kira bang? Karena terlambat jualnya. Joan Barita melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Utara berinisial CSN dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil pemeriksaan swab test di Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli. Pasien berstatus ASN tersebut sebelumnya memiliki riwayat perjalanan dari luar daerah Pulau Nias. Berdasarkan hasil pemeriksaan tes cepat molekuler di Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Utara berinisial CSN dinyatakan positif COVID-19. Kasus ini disampaikan langsung oleh Bupati Nias Utara selaku Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Marcelinus Ingati Nazara saat menggelar konferensi pers di kantornya. Ingati Nazara menjelaskan CSN telah dijemput oleh tim gugus tugas dari Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli dan saat ini diisolasi di Rumah Sakit Umum Pratama di Nias Utara karena CSN dinyatakan positif COVID-19 dengan gejala ringan.
Seluruh keluarga CSN berjumlah 35 orang telah dirapid tes dan hasilnya non-reaktif. Dalam waktu dekat, seluruh rekan kerja CSN juga akan dilakukan rapid test. Warga masyarakat Kabupaten Nias Utara berinisial CSN dengan alamat di Afulu yang bersangkutan telah dilakukan pengambilan sampel swab nasofaring untuk pemeriksaan COVID-19 dengan menggunakan alat tes CM, tes cepat molekuler pada tanggal 7 dan 8 Agustus dengan hasil positif COVID-19. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Nias Utara telah menghimbau agar tidak aktivitas selama 14 hari ke depan di kantor Bawaslu tempat kerja CSN. Algomano Zega melaporkan untuk Evarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, 15 orang karyawan PT Aquafarm Nusantara yang berada di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, dinyatakan positif COVID-19. Diperkirakan jumlah yang terpapar COVID-19 ini akan terus bertambah mengingat masih ada sebagian hasil swab tes karyawan yang belum keluar dari laboratorium. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Serdang Bedagai, Akmal Koto, pada Senin sore menyampaikan ke-15 orang karyawan PT Aquafarm Nusantara yang dinyatakan positif COVID-19 merupakan sebagian dari total 121 orang karyawan yang diambil sampel swab testnya. Sebelumnya dilakukan rapid test massal kepada 2.000-an karyawan oleh perusahaan pada tanggal 29 sampai 30 Juli 2020. Kasus ini menjadi klaster baru peta penyebaran COVID-19 yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan jumlah kasus positif COVID-19 di perusahaan tersebut, namun hingga saat ini gugus tugas COVID-19 Kabupaten Serdang Bedagai bersama perusahaan PT Aquafarm Nusantara belum memutuskan untuk menutup sementara operasional perusahaan tersebut. PT Aquafarm yang beroperasi di Kabupaten Serdang Bedagai terdapat penambahan 15 kasus COVID-19 karyawan PT atau perusahaan tersebut. Sebelumnya itu ada 4 karyawan PT Aquafarm yang konfirmasi positif COVID-19. Nah, dari 15 yang terakhir itu 13 orang itu karyawan Aquafarm itu adalah warga Kabupaten Serdang Bedagai. Karyawan itu ada berjumlah 19 orang. Jadi tidak ada penutupan Pak ya, operasional? Untuk sementara ini ada surat edaran Kementerian Tenaga Kerja menyangkut keberlanjutan usaha dan perlindungan terhadap karyawan atau pekerja. Jadi sampai dengan saat ini perusahaan masih melaksanakan operasional kegiatannya, namun menerapkan protokol kesehatan. Sebelumnya pada tanggal 22 Juli 2020 lalu, 4 orang karyawan perusahaan yang sama telah lebih dulu dinyatakan positif COVID-19. Sehingga total karyawan yang dinyatakan positif COVID-19 menjadi 19 orang. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, sejumlah pedagang musiman bendera merah putih di kawasan Jalan Sisingamangaraja Medan mengalami penurunan omset penjualan hingga 50%. Hal ini diakibatkan dari dampak pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini.
menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus mendatang. Sejumlah persiapan pun telah dilakukan oleh pedagang musiman bendera merah putih di kawasan Sisingamangaraja, Kota Medan Selasa pagi. Namun berbeda dengan tahun sebelumnya, di tahun ini para pedagang mengalami penurunan omset hingga 50%. Menurut salah satu pedagang Dedek Kasino, penurunan penjualan ini diakibatkan adanya pandemi COVID-19 yang membuat minat masyarakat membeli jadi menurun. Walaupun meski adanya imbauan pemerintah Kota Medan untuk lebih awal mengibarkan bendera merah putih pada tanggal 1 Agustus juga tidak berpengaruh dengan penjualannya tersebut. Tidak jarang para pedagang di kawasan tersebut terpaksa harus berjualan hingga malam hari. Jujur bang, dampaknya gawat kali bang. Dari 100% sekarang jadi 45% lah bang. Abang tengok aja kan. Biasanya mobil banyak beli kan atau kendaraan motor. Sekarang tengoklah bang kan sepi. Nah ini sampai tanggal berapa bang biasanya jual bendera ini? Biasanya tanggal 16 sampai tanggal 17 tuh bang. Kalau udah tanggal 17, udahlah kami selesai. Per hari bang, paling dah kalau dari apa ini bang di total bang paling semalam dapat bisa 20 lembar kan. Ini sekarang 10 lembar. Dibandingkan tahun lalu bang? Hah? Oh tahun yang lalu lebih bagus lagi berlalu lah bang daripada tahun sekarang ini kan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, ratusan keluarga TKI di Malaysia menggeruduk kantor Bupati Asahan, Sumatera Utara. Mereka mendesak Pemkab Asahan untuk memulangkan seribuan TKI asal Asahan yang terdampak COVID-19 dan terjebak lockdown di Malaysia. Aksi ratusan keluarga TKI ini berlangsung di kantor Bupati Asahan, Sumatera Utara. Mereka menggeruduk kantor Bupati Asahan mendesak Pemkab Asahan untuk memulangkan seribuan TKI asal Asahan yang saat ini terkatung-katung pasca merebaknya COVID-19 dan diterapkannya lockdown di Malaysia. Sempat terjadi perang mulut antara ratusan keluarga TKI ini dengan pejabat Pemkab Asahan. Pasalnya keinginan ratusan keluarga TKI itu untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka ke Bupati Asahan tidak berhasil, karena Bupati Asahan sedang tidak berada di tempat. Mereka mengatakan kedatangan mereka ke kantor Bupati Asahan dalam rangka meminta pertanggungjawaban, sekaligus mendesak Pemkab Asahan untuk benar-benar serius dalam upaya memulangkan seribuan TKI itu. Karena seribuan TKI asal Asahan itu saat ini dalam kondisi cukup memprihatinkan. Kami kemari untuk meminta pertanggungjawaban Bupati Asahan karena dia meminta data 1.219 orang TKI, sementara yang dipulangkan di data itu hanya 203. Dan sisanya itu terluntang-lantung di sana, sampai kawan-kawan peserta yang sudah mendaftar ini ada yang sampai bunuh diri. Sementara usai melakukan aksinya, ratusan keluarga TKI tersebut langsung membubarkan diri sembari melontarkan ancaman akan melakukan aksi lebih besar lagi jika aspirasi yang mereka sampaikan tidak segera mendapat tanggapan dari Bupati Asahan. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sungut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Pasca erupsi Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, warga mulai melakukan bersih-bersih di seputaran rumah secara manual dikarenakan abu vulkanik yang sangat tebal. Salah satu daerah yang sangat terdampak abu vulkanik yakni di wilayah Desa Namanteran. Pasca erupsi Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang terjadi Senin sekira pukul 10:16 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian kolom abu 5.000 meter, warga mulai melakukan bersih-bersih di seputaran rumah secara manual dikarenakan abu vulkanik yang sangat tebal. Sebelumnya, pada saat erupsi berlangsung, kondisi suasana siang hari menjadi gelap dikarenakan abu vulkanik yang menyelimuti seluruh desa, disertai dengan hujan abu dan material batu kerikil. Kejadian ini pun berlangsung selama kurang lebih setengah jam dan kemudian berangsur normal.
Akibatnya abu vulkanik menutupi seluruh bangunan milik warga. Warga setempat pun melakukan pembersihan abu vulkanik menggunakan alat seadanya, mulai dari pembersihan bagian depan rumah dan jalan, sembari menunggu petugas melakukan penyiraman. Saat ini warga sangat mengharapkan bantuan masker dikarenakan abu yang sangat mengganggu pernapasan, dan juga air bersih untuk membantu membersihkan sisa-sisa material dari abu vulkanik. Sejak mulai hari Sabtu. Tebel atau gimana dampaknya tuh, Bang? Tebel. Tadi sempat gelap atau gimana, Bang? Bisa diceritakan tadi, Bang? Kalau tadi sebelum siang, udah kayak malam. Udah kayak jam 7:30 gitu. Soalnya abu pun nggak lagi nampak. Bang, Siap siang baru datang pemadam. Bang, selama hari Sabtu sampai saat ini yang kita sangat butuhkan apa sih, Bang? Masker, penyemprotan air. Sebelumnya pada Sabtu kemarin juga telah terjadi erupsi sebanyak 2 kali dengan ketinggian 2000 meter dan 1000 meter. Gunung api Sinabung saat ini berada pada level 3 atau siaga. Warga diimbau untuk tidak beraktivitas di zona merah Gunung api Sinabung. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Gubernur Provinsi Bangka Belitung Erzaldi Rosman Senin kemarin mendaki Bukit Pinter di Kampung Dul, Bangka Tengah. Hal tersebut dilakukannya sebagai bagian dari upaya mengembangkan dan melestarikan kawasan wisata alam yang relatif baru di Pulau Bangka tersebut. Didampingi istrinya Melati Erzaldi, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman pada 10 Agustus mendaki Bukit Pinter bersama anggota pramuka asal Pangkalan Baru sebagai bagian dari upaya mendukung penuh pengembangan Bukit Pinter serta menyalurkan bantuan uang tunai untuk pembangunan kawasan wisata baru dekat pusat kota Pangkal Pinang itu. Erzaldi secara rinci meminta agar anggaran dana bantuan yang diberikan digunakan untuk menyiapkan fasilitas umum, seperti toilet dengan air bersih dan tempat pembuangan sampah, selain juga spot foto, arena bermain, rute perjalanan yang lebih rapi, dan rute downhill untuk menuruni bukit dengan menggunakan sepeda. Serta hal-hal lain yang bisa menjadi nilai tambah hingga pengunjung merasa lebih nyaman. Nanti mungkin polanya di samping berbayar, orang yang masuk ke sini nanti akan diajak menanam, dan wisata yang paling menarik menurut saya, insya Allah akan ada wisata durian di sini. Jadi menunggu durin. Bukit Pinter merupakan lokasi wisata yang terbilang baru dan merupakan pengembangan hutan wisata yang berada di Kampung Dul, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Kawasan berketinggian 2098 meter di atas permukaan laut itu dapat dicapai dalam waktu sekitar 30 menit dari Pangkal Pinang. Lokasinya tidak begitu jauh dari lokasi wisata alam perbukitan lain. Di antaranya Bukit Batu Berambai dan Bukit Mangkol yang memiliki keunikan dan ciri khas masing-masing. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Merianti, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Daniel Agustran mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.